Salam kenal sejawat semuanya. Nama saya Nanang. Di sini saya akan mempresentasikan sekilas masalah exercise pada obesitas. Bagaimana exercise dapat mengubah profil tubuh seseorang dalam waktu 3 bulan. Tapi kalau dari segi kesehatan sebenarnya ini adalah lebih ke arah untuk preventif dari penyakit-penyakit metabolik. Ya, karena perbaikannya sampai ke level seluler. Ya, tidak sampai terpengaruh oleh baju yang terlalu tebal, dan sebaiknya memang di waktu yang sama. Jadi ketika kita melakukan pengukuran nutrometri, kita tidak selalu ideal gitu ya. Tapi ketika kita tujuannya adalah untuk monitoring, jadi kita lihat bahwa bentuk tubuh sudah akan dalam tanda petik membaik, ya, dan itu menjadi betul-betul bonus buat pasien. Kemudian yang tidak akan didapatkan tanpa olahraga yaitu peningkatan kebugaran. Dan ini kita sampaikan bahwa kebugaran ini ada beberapa variabel. Ini nanti terkait dengan olahraga apa yang harus dilakukan. Nah, baik, waktunya tinggal 13 menit. Jadi kalau kita lihat kebugaran ini, selalu kita targetnya adalah satu kebugaran kardiorespirasi yang nanti parameternya biasanya VO2 max. Kemudian berikutnya adalah kekuatan otot. Ya. Kemudian juga parameter berikutnya adalah kalau pada perempuan kita biasanya tambahkan faktor fleksibilitas dan keseimbangan. Kenapa kita tambahkan keseimbangan? Karena biasanya kalau pada perempuan kita concernnya adalah masalah osteoporosis dan menopause, sehingga kita kejar target dalam program olahraga seorang klien perempuan. Dia harus ada juga olahraga yang untuk meningkatkan balance dan flexibility, seperti itu. Tadi sudah dibahas. Yang ingin saya sampaikan bahwa kita mengejar target pembakaran kalori selama olahraga plus peningkatan metabolisme pasca olahraga. Kalau kita bicara misalnya namanya HIIT, kalau pernah saja baca bahwa high intensity interval training ini walaupun singkat tapi dia bisa meningkatkan EPOC ya. Jadi excess post exercise oxygen consumption. Jadi walaupun olahraganya cuma singkat, ternyata pasca olahraga juga metabolic rate-nya tetap tinggi. Itu yang dikejar. Karena selalu jadi perdebatan, ini mau kita kasih HIIT, high intensity interval training, atau MICT, moderate intensity continuous training. Dan dua-duanya sebenarnya tidak masalah. Dari penelitian efeknya nggak jauh beda. Ya, sekali lagi tergantung ini programnya terkontrol atau tidak. Ya. Jadi terus kemudian bagaimana dengan farmakoterapi? Ini mungkin urusan sejawat sekalian ya. Jadi memang sering kita diskusikan diet dan olahraga. Tapi pada kasus-kasus tertentu ternyata memang pemberian tambahan medikamentosa juga lumayan signifikan. Ya. Yang salah satunya ini adalah Orlistat ya. Ini menghambat penyerapan lemak dalam saluran cerna. Dengan saya yakin sejak sekalian tahu efek sampingnya macam-macam gitu ya. Karena lemaknya tidak tercerna dengan sempurna sehingga ya keluar tetap lemak plus ekses lain-lainnya gitu ya. Tapi dari segi kemanfaatan dari penelitian memang lumayan efektif. Jadi kalau memang kita pengen agar klien kita turun berat badannya lebih cepat dan kita tahu dia mungkin pengaturan dietnya mungkin agak sulit, ya kita bisa bantu Orlistat. Silahkan sejak sekalian bisa lebih paham masalah farmakoterapi daripada saya. Kemudian kalau dari kita, kapan sih kita pakai kombinasi ini adalah ketika memang dia obes ya. Obes kemudian mempunyai kondisi penyerta, itu disarankan sebenarnya juga dibantu oleh medikamentosa. Ya. Jadi silakan bila mungkin ada klien yang obes yang perlu kontrol berat badan yang lebih cepat, lebih progresif, tidak masalah bila dipakaikan ditambah farmakoterapi. Kemudian kita lihat bahwa tadi
targetnya adalah dalam 3 bulan itu minimal 5% dari berat badan sekarang. Itu yang kami sampaikan pada klien, bahwa target untuk memiliki berat badan sama seperti sebelum dia menikah misalkan, itu agak-agak terlalu ekstrim. Seringkali gitu ya kalau ibu-ibu atau mbak-mbak gitu, dok saya pengen berat badan saya seperti dulu waktu kuliah. Ya insya Allah bisa, tapi saya nggak tahu kapan. Biasanya seperti itu. Yang bisa saya janjikan adalah dalam waktu 3 bulan minimal 5% akan turun. Dan ini secara ilmiah memang terbukti. Ya, jadi bahkan ketika kurang dari 5% itu artinya ada apa-apa. Kita harus eksplor lebih jauh. Apa yang menjadi masalah kok nggak sampai 5% dari berat badan sekarang? Ya seperti itu. Nah kalau all start dose kita biasanya pakai 120 mg 3 kali per hari bersama makan atau setelah makan, tidak masalah, tentu dengan informasi yang lengkap ya, karena kalau kita tidak kasih informasi ntar pasiennya kaget gitu ketika ternyata banyak ekses minyak yang tidak terkontrol yang keluar lewat saluran pencernaan. Nah, olahraga apa yang paling efektif ya? Yang paling efektif tentu yaitu endurance. Ya, olahraga endurance ini kita kenal juga dengan olahraga aerobik. Ini seringkali kita perlu waktu untuk menjelaskan ke pasien karena mereka pikir semua olahraga itu sama. Ya, kita bisa jelaskan bahwa olahraga endurance itu adalah olahraga yang menggunakan sebagian besar otot mayor kita yang continuous. Ya, di situ harapannya nanti akan ada pembakaran glikogen otot, glikogen di liver, ya. Kemudian lanjut lagi nanti harapannya ketika dalam waktu 20-30 menit pasca olahraga mulai lemak jadi sumber bahan bakar yang efektif. Sehingga kita jelaskan ke klien bahwa kalau kita olahraga terlalu berat tapi dalam waktu terlalu singkat, itu yang terbakar adalah karbohidratnya. Karena sel lemaknya belum selesai dibongkar di katabolisme untuk jadi ATP seperti itu. Jadi itulah kenapa kalau Jawat lihat di TV atau di YouTube ya, kalau pelari-pelari jarak jauh selalu tipis-tipis badannya. Ya. Karena sekali lari dia bisa 2 jam, 3 jam gitu ya. Karena begitu lewat 20-30 menit cadangan glikogennya habis, yang dipakai adalah lemak. Dan ketika lemaknya mulai menipis, yang dipakai adalah protein. Jadi tugas kami kadang untuk berada pada posisi fat burning zone-nya ini. Karena ketika over exercise yang terjadi tadi, proteinnya yang terbongkar, dan itu sering terjadi karena yang tadi ketika kita pantau atlet pun juga seperti itu, yang turun berat badannya, lemaknya presentasi tetap, tapi massa ototnya yang berkurang. Kemudian resistance training ini latihan beban. Latihan beban ini yang banyak dilakukan di gym. Kadang kami diskusi dengan PT-PT-nya bahwa di gym ini harus lengkap, bukan hanya latihan besi istilahnya, latihan besi, tapi juga ada latihan endurance. Karena selama ini kalau ada sejawat yang mungkin membership di gym ya, mereka pakai treadmill, pakai sepeda itu hanya 10 menit pertama pemanasan roh. Ya, mereka tidak paham bahwa setelah latihan beban untuk menguatkan otot, itu mereka tidak bakar lemak di situ. Ya, mereka nanti bakar lemaknya sebenarnya ada di treadmillnya itu. Ketika dia melakukan endurance training, ya syukur-syukur bisa melampaui 30 menit sehingga lemak menjadi sumber bahan bakar utama untuk metabolisme. Nah, resistance training ini tetap penting karena untuk meningkatkan kualitas otot, kualitas metabolisme otot sampai level seluler, karena dari olahraga beban ini metabolismenya sampai ke mitokondria, fungsinya juga meningkat dengan baik, sehingga pembongkaran sel lemaknya semakin bagus, jumlah yang dibongkar semakin tinggi, massa ototnya jadi semakin besar, otomatis juga space untuk memetabolisme lemak juga semakin besar, sehingga ibarat mesin kapasitas produksinya juga semakin besar. Ya. Plus di situ juga nanti ada peningkatan peningkatan nitrit oxide ya, yang nanti akan membantu untuk melebarkan pembuluh darah dan sebagainya, sehingga memang resistance training atau latihan beban ini merupakan satu paket tidak terpisahkan dengan endurance. Cuma seringkali informasi ini tidak tersampaikan, sehingga yang banyak beredar kadang
olahraga untuk menurunkan berat badannya dominan yoga dan sebagainya. Padahal yoga sendiri adalah olahraga yang dominan unsur balance dan fleksibilitasnya, tidak membakar kalori yang cukup tinggi. Dan ini tadi sudah kita singgung, HIIT ini yang menjadi fenomena baru, dalam arti bahwa selama ini endurance training ini kelemahannya adalah time consuming. Jadi durasinya terlalu lama. Kadang orang-orang tidak punya cukup waktu untuk itu, karena tahu bahwa untuk bakar lemak dia harus lebih 30 menit dan kadang waktunya tidak cukup. Sehingga ada metode lain yaitu HIIT tadi untuk meningkatkan metabolisme pasca olahraga. Sehingga hanya dalam waktu 20 menit interval training, high intensity interval training, metabolisme tubuhnya selama 24 jam bisa tetap tinggi sehingga jumlah total kalori yang terbakar lebih banyak. Baik, ini metodenya, jadi tidak bisa olahraga saja tapi harus juga modifikasi dari diet plus tadi farmakoterapi bila diperlukan. Kalau kita ingin berikan sebuah resep olahraga, kita pastikan bahwa olahraganya itu baik sesuai dengan kondisi fisiknya. Jangan sampai yang obesitas tapi disuruh jogging atau lari gitu ya. Itu banyak terjadi, soalnya akhirnya datang ke saya bukan untuk program fat loss tapi untuk keluhan cedera muskuloskeletal gitu ya. Kemudian tekniknya harus benar, karena beberapa kali saya dapat pasien cedera di gym karena salah teknik dalam melakukan angkat beban. Ya, itulah kenapa harus tekniknya harus benar, terukur. Nah ini PR juga untuk disampaikan ke klien bahwa seseorang itu punya namanya training zone, zona latihan pribadi itu terkait dengan usia. Ya, seringkali orang tanya, dok saya udah cukup belum latihan seperti ini ya? Tinggal kita suruh aja. Metodenya bisa objektif, bisa subjektif. Kalau objektif kita bisa pakai yang rumus paling kuno yaitu persentase dari nadi maksimal. Kita tahu denyut nadi maksimal adalah 220 dikurangi usia. Ya. Olahraga intensitas moderate itu adalah 64 sampai 76% kali tadi heart rate maksimal dia. Sehingga kalau kita olahraga tinggal nganjurkan pasiennya, kita hitung heart rate maksimalnya, kita bisa kasih rumus, kasih dosis latihan yang pas. Ya, zona latihan Bapak seperti ini, dikejar target seperti ini, kalau kurang cepat tinggal ditambah intensitasnya, kalau terlalu tinggi tinggal diturunkan. Jadi selalu seseorang harus punya informasi berapakah training zone saat dia berolahraga. Kemudian latihannya teratur. Nah ini yang jadi perhatian juga bahwa ada fase tadi, fase inisial ini bahwa olahraga itu kita targetkan pertama itu bukan beratnya, tapi kita kejar adalah rutinnya. Karena olahraga ini adalah masalah lifestyle modification, sehingga kita target 2-4 minggu pertama adalah seseorang ini yang semula tidak mau olahraga sudah mulai rutin berolahraga, seperti itu. Jadi kita ngejar rutinnya olahraga. Ini rumus dari American College of Sports Medicine, belum banyak berubah ya, bahwa olahraganya 2 yang utama, aerobik dan beban. Ya, fleksibilitas ini sebenarnya ikutan. Ya, ini peregangan. Nah kita lihat bahwa aerobiknya 5 kali seminggu, sebenarnya kalau ada sejawat yang 3 kali itu sebenarnya sudah bagus, cuma perlu ditambah seperti itu ya, karena itu target minimal ya. Bahkan tadi untuk mengejar target kalori burningnya itu yang target 150 menit per minggu moderate intensity itu target minimal. Itu kalau kita lakukan berat badan cuma turun sekitar 2-3 kg dari penelitian. Sehingga kalau ingin mengejar lebih ya otomatis nambah lagi, entah itu durasinya ini atau intensitasnya. Ya, jadi yang kita lihat rekomendasi yang banyak beredar di internet itu adalah kita ingat lagi bahwa itu adalah target minimal, ya, bukan target utama. Jadi ketika kita ngejar target itu harusnya ketika sudah adaptasi nambah lagi boleh, tidak masalah, malah dianjurkan. Ya, kita lanjut aja. Ini sudah latihannya. Ini contoh program latihan untuk seorang klien ya. Kita selalu cek dulu apakah dia kondisinya metabolic fitnessnya seperti apa, ya, obesitas atau enggak, diabetes atau enggak, apakah ada penyulit di jantung dan sebagainya. Kemudian kita cek antropometrinya, baru kemudian kita kasih program latihan. Ya, program latihan yang utama kita lihat yang sebelah kanan ya. Ini 2 utamanya yaitu endurance. Jenisnya kita bisa pilih yang aman buat dia. Dosisnya kita latih, kita berikan sesuai tingkat kebugarannya. Ya, kemudian latihan beban yang juga kita berikan.
Jadi kalau program olahraga selalu ada FITT ya sekalian. Ada frekuensinya berapa kali seminggu, seberat apa intensitas latihannya, kemudian berapa lama yaitu time-nya, durasinya, kemudian type-nya jenisnya apa. Harus ada 4 unsur ini untuk mendapatkan hasil olahraga yang efektif. Dan kemudian baru kita ngomong kalori cutting-nya berapa sih kita target. Ya. Kita turunkan berapa nih reduksi kalorinya. Ini nanti akan kita informasikan ke bagian nutrisionis. Ya. Klien A ini kita periksa seperti ini, program seperti ini, tolong diberikan program diet restriksi kalori sebesar let's say entah 500 kalori, entah 800 kalori, tergantung dengan kondisinya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa exercise atau olahraga ini merupakan unsur yang sangat vital dalam program penurunan berat badan, di mana manfaatnya sangat banyak, tidak hanya sekedar menurunkan berat badan tapi juga meningkatkan kualitas hidup dari klien. Kemudian diperlukan program yang komprehensif dan juga diperlukan supervisi dan monitoring dari tenaga medis untuk menjamin bahwa programnya ini aman dan efektif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.